Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Baiklah, sebelumnya Ibu akan perkenalkan diri. Nama Ibu Siti Amaliana, biasa dipanggil dengan Ibu Amel. Ibu guru IPA di SMP Al-Barkah Batu Ceper. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya nih kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu sebelum masuk materi, Ibu akan memaparkan mengenai KI, KD, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan disimak ya. Oke anak-anak, kita lanjut masuk materi hari ini, yaitu mengenai peran tanah dan peran organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Silakan disimak video tersebut. Tanah merupakan suatu komponen penting dalam modal dasar pertanian. Sifat, ciri, dan tingkat kesuburan tanah sangat dipengaruhi oleh sifat kimia, fisika, dan biologi tanah. Organisme tanah atau disebut juga dengan biota tanah merupakan semua makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan yang seluruh atau sebagian dari fase hidupnya berada dalam sistem tanah. Selanjutnya, peran tanah bagi kehidupan dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tempat hidup hewan dan bakteri. Yang kedua, tempat tinggal dan tempat manusia melakukan aktivitas. Dan terakhir, yang ketiga, penyedia dan penyaring air. Yang pertama, tempat hidup hewan dan bakteri. Tanah berperan sebagai tempat tinggal beberapa hewan seperti hewan herbivora, karnivora, dan omnivora, serta beberapa spesies bakteri juga hidup di dalam tanah yang mendukung kehidupan tanaman. Yang kedua, tempat tinggal dan tempat manusia melakukan aktivitas. Ada 3 poin yang Ibu akan jelaskan. Yang pertama, banyak aktivitas atau kegiatan manusia yang dilakukan di atas tanah. Misalnya bersepeda, bermain sepak bola, berlari, dan lain-lain. Manusia menggunakan berbagai jenis tanah sebagai bahan bangunan rumah atau gedung sebagai tempat tinggalnya. Dan terakhir, manusia mendapatkan sumber makanan yang hidupnya sebagian besar di tanah. Dan penjelasan terakhir yaitu penyedia dan penyaring air. Sumber air utama berada di dalam tanah yang dapat diperoleh dengan cara membuat sumur atau dengan menggali tanah. Air tanah banyak dimanfaatkan oleh hewan, tumbuhan, dan manusia untuk minum, mandi, dan lain-lainnya. Air hujan masuk meresap ke dalam tanah, masuk melalui aliran tanah melewati batu-batuan dan pasir, sehingga air tanah lebih bersih dan mengandung banyak mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Peran organisme tanah dapat dibagikan menjadi 3, yaitu dekomposer, reaksi kimia dalam tanah, dan pengurai polutan dalam tanah. Apa aja isinya? Yang pertama, dekomposer. Ialah menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, seperti ranting pohon, daun yang akan diuraikan menjadi materi anorganik, dan jasad hewan-hewan yang telah mati atau punah. Yang kedua, reaksi kimia dalam tanah. Bakteri di dalam tanah yang terlibat dalam reaksi tanah antara lain bakteri daur nitrogen, yaitu Nitrosomonas. Bakteri Nitrosomonas mendapatkan nutrisi dari akar tanaman kacang-kacangan. Tahapan daur nitrogen antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama fiksasi dan kedua amonifikasi. Dan terakhir yang 3, pengurai polutan dalam tanah. Organisme yang hidup di dalam tanah mampu menguraikan bahan kimia yang masuk ke dalam tanah. Misalnya, zat herbisida yang masuk ke dalam tanah. Dan unsur racun dan polutan seperti arsenik, kromium, dan merkuri atau zat kimia beracun dapat terkunci di dalam tanah karena terakumulasi di dalam tubuh bakteri. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti apa yang sudah dijelaskan. Untuk tugasnya, Ibu akan berikan link kuisis di akhir pembelajaran. Kurang lebihnya, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.